Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salimatun Nadia dengan NIM 1915393, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 7 kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang awal terbentuknya NKRI. Setelah berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, lalu bangsa Indonesia membentuk jajaran pemerintahan. Indonesia saat itu masih negara bentuknya, penuh perubahan yang menarik untuk diikuti. Perubahan pertama yaitu PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Walaupun sudah merdeka, ternyata tugas PPKI masih berlanjut. PPKI harus menyiapkan hal-hal terkait pembentukan negara. Proses persiapan itu dilakukan dalam beberapa rapat. Berikut hasil rapat yang dipimpin Insinyur Soekarno. Citaluhu, yaitu membantu kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cubu Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk mempartim raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Sidang PPKI 1 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Poin pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Poin kedua, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, sehingga Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Poin ketiga, membentuk Komite Nasional sebagai membantu presiden di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini, seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meretapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Asko Iju. Jakarta, 17 November 2604, Cubu Sangin. Selanjutnya, sidang PPKI 2 pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Poin pertama, menetapkan 12 kementerian dalam pemerintahan dan 4 menteri negara. Poin kedua, membagi daerah Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi.
ketiga pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Poin pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang memiliki tugas serta fungsi untuk membantu dan menjadi penasihat presiden. Poin kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia yang memiliki tugas atau fungsi mewujudkan NKRI sebagai negara berdaulat, adil dan makmur. Poin ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang memiliki tugas serta fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Badan ini menjadi cikal bakal TNI. Perubahan kedua yaitu rapat di lapangan IKADA. Selain PPKI, masih ada penolakan dari beberapa negara terhadap kemerdekaan Indonesia termasuk Jepang. Sebagai bentuk protes, akhirnya diadakan rapat raksasa di lapangan IKADA pada tanggal 19 September tahun 1945. Di kesempatan itu, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi menegaskan kemerdekaan bangsa Indonesia, bertekad mempertahankannya, meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia, menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan disiplin, menuntut rakyat untuk bubar meninggalkan lapangan dengan tenang untuk menghindari pertumpahan darah. Rapat ini menjadi penting karena pemerintah berhasil bertemu langsung dengan rakyat, sehingga pemerintah berhasil meningkatkan kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia. Perubahan ketiga, dukungan daerah terhadap pemerintah Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kesultanan-kesultanan yang masih berdiri di Republik Indonesia kemudian menyatakan dukungan terhadap pemerintah Indonesia. Kesultanan Yogyakarta adalah yang pertama mendukung pemerintah Republik Indonesia melalui Maklumat 5 September 1945. Disusul Surakarta, Kasunan, dan Mangkunegara dan Siak di Sumatera. Meski saat itu telah merdeka, ternyata perjuangan Indonesia masih belum berhenti. Faktor-faktor dari dalam Indonesia dan luar Indonesia tentunya berpengaruh pada dinamika pemerintah pertama Republik Indonesia. Untungnya, pemerintah kita saat itu berhasil melewati masa-masa sulit itu sehingga Indonesia bertahan hingga saat ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.